Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari. Saya mahasiswi dari Institut Setiami Kota Bekasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai ciri-ciri komunikasi massa guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi massa. Sebelum kita masuk ke materi ciri-cirinya, kita akan mengulas kembali mengenai pengertian komunikasi massa itu sendiri. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sarana untuk menunjang komunikasi tersebut. Untuk ciri yang pertama, yaitu komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi dari kumpulan banyak orang atau melembaga. Media massa disebut organisasi sosial karena merupakan kumpulan beberapa individu yang bertanggung jawab dalam proses komunikasi massa tersebut. Komunikasi massa merupakan kumpulan individu yang peran komunikasinya dibatasi sistem dalam media massa. Karena pesan yang disebarkan mengatasnamakan lembaga media yang bersangkutan dan apa yang dikemukakan oleh komunikator berorientasi keuntungan. Ciri yang kedua yaitu komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Audiens dalam komunikasi massa sangatlah heterogen, maksudnya itu mempunyai heterogenitas dari sisi komposisi penonton, pembaca, pendengar, dan memiliki perbedaan dari cara berpikir, pengalaman, merespon pesan, dan orientasi hidupnya. Berisi individu-individu yang tidak tahu atau tidak mengenal satu sama lainnya. Antar individu itu sendiri berinteraksi satu sama lain secara langsung. Mereka tidak memiliki kepemimpinan atau organisasi formal. Ciri yang ketiga, yaitu pesannya ini bersifat umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang atau satu kelompok tertentu. Pesan-pesan yang dibuat tidak boleh bersifat khusus dan tendensius. Khususnya artinya pesan itu tidak selalu disengaja untuk golongan tertentu. Contohnya, pesan yang disampaikan lewat televisi. Ciri yang keempat, ada komunikasinya itu berlangsung satu arah. Dalam media massa, cetak ataupun elektronik, komunikasi ini berjalan satu arah. Kita tidak bisa langsung memberikan respon kita kepada komunikatornya atau media massa yang bersangkutan. Kalaupun bisa, sifatnya ini tertunda, misalnya mengirimkan respon atau jawaban melalui surat pembaca. Contohnya, pesan yang disampaikan lewat media cetak. Ciri yang kelima, yaitu komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Dalam komunikasi massa, ada keserempakan dalam proses penyebaran pesan-pesannya. Serempak berarti halayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan, tentu juga bersifat relatif. Ciri yang keenam, yaitu komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada halayak ini sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis ini misalnya pemancar. Semua media elektronik ini membutuhkan stasiun pemancar atau relay. Dan untuk yang terakhir, ciri-ciri komunikasi massa yaitu komunikasi massa ini dikontrol oleh gatekeeper. Nah, gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami. Gatekeeper ini juga berfungsi untuk menginterpretasikan pesan, menganalisis, menambah data, dan mengurangi pesan-pesannya. Intinya, gatekeeper ini merupakan pihak yang ikut menentukan pengemasan sebuah pesan dari media massa. Gatekeeper yang dimaksud ini antara lain ada reporter, editor film atau surat kabar, kepala pemberitaan, pengasuh rubik, kameramen, sutradara, dan lembaga sensor film yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam pesan-pesan dari media massa masing-masing. Nah, itu tadi sedikit pemaparan mengenai ciri-ciri dari komunikasi massa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.